Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama untuk duduk bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita lakukan ini merupakan di antara salah satu yang menyebabkan keimanan kita bertambah dan bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah serta kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi merupakan di antara ibadah yang paling mudah dilakukan dan paling banyak pula keutamaannya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi. Di samping itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, karena sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang melakukan ibadah dan menyampaikan kabar bertakut bagi mereka yang tidak memanfaatkan waktunya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya ikhwatul Islam dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapapun yang mengucapkan satu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan tentunya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala juga berselawat kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi. Artinya Allah berselawat kepada kita, tapi dengan syarat harus kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya satu kali kita mengucapkan selawat kepada Nabi, Allah balas dengan 10 kali. Dan kita sangat memerlukan selawat Allah untuk diri kita. Karena apabila Allah berselawat untuk hambanya, artinya adalah Allah akan memberikan kemuliaan dan keberkahan dalam kehidupannya. Kemudian ikhwatul Islam, keutamaan yang kedua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pahala 10 kali lipat dengan satu selawat yang tadi dia ucapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya, 10 kesalahan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga seolah-olah kita pun bisa mengatakan kalau seandainya kita memiliki kesalahan, dosa, kekeliruan, maka banyak cara untuk menghilangkannya. Di antara salah satu caranya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya 10 kali derajat dengan satu selawat. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan selawat kepada Nabi, idzan tukfa hammuka wa tughfaru dzambuk. Kalau seandainya engkau memperbanyak mengucapkan selawat kepada diriku, Allah berikan kemudahan dalam urusan dunia dan Allah mudahkan pula engkau masuk ke dalam surga. Itu merupakan di antara kabar gembira bagi mereka yang selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kabar petakutnya, mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi adalah orang-orang yang didoakan kecelakaan oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Artinya malaikat selalu berdoa kepada Allah, celaka seorang hamba yang tidak mau mengucapkan salam dan selawat kepada nabinya. Kalau malaikat yang mendoakan, tentu dikabulkan oleh Allah. Ditambah lagi Nabi mengucapkan amin. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri dari 3 anak tangga yang ada di dalam Masjid Nabawi, disebut dengan mimbar Nabi, dan itu terdiri dari 3 anak tangga.
ketika suatu ketika Nabi SAW menaiki tangga pertama, Nabi mengatakan amin. Tangga kedua, Nabi juga mengucapkan kalimat yang sama. Tangga ketiga, Nabi kembali mengucapkan amin. Sehingga para sahabat mereka terheran, bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengarkan dirimu mengucapkan amin 3 kali. Kenapa engkau melakukan yang demikian?" Maka salah satunya Nabi mengatakan, "Tadi malaikat datang kepadaku dan mengatakan, raghima anfu rajul, celaka seorang hamba." Ketika Nabi SAW disebutkan di sisinya, namun mereka tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Malaikat yang mendoakan keburukan dan Nabi yang mengaminkan. Maka sungguh celaka mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian begitu juga ancaman yang berikutnya. Nabi SAW menyebutkan di antara sifat orang yang bakhil adalah mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Kemudian sifat yang lain Nabi menyebutkan minal jafa, orang yang sudah mulai tidak lagi cinta kepada diriku adalah mereka yang tidak lagi mau mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Sehingga ukuran kecintaan kita kepada Nabi tergantung seberapa banyak kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Dan di antara ancaman yang terberat ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang lupa mengucapkan salam dan selawat kepadaku, maka mereka akan salah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara kabar-kabar bertakut yang disebutkan oleh Nabi SAW agar umatnya mereka termotivasi untuk senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari tentang kehidupan Nabi SAW merupakan sebuah kebahagiaan dan tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena kaum muslimin mereka sudah pasti mencintai Nabi SAW, dan kecintaan yang kita berikan kepada Nabi SAW adalah cinta yang sempurna. Maknanya tidak boleh kita setengah-setengah mencintai Nabi SAW. Harus semuanya kita lakukan untuk mencintai baginda Rasulullah SAW. Maka dengan itu pula ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Artinya seorang mukmin wajib mencintai Nabi SAW melebihi kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Nabi yang pertama kali wajib kita cintai di dunia. Makanya ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara kita yang berbicara cinta harga mati, itu hanya kepada Nabi SAW yang pertama. Kemudian baru setelahnya yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, tergantung bagaimana keadaan seorang hamba dan di mana mereka berada. Jadi cinta mati kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga apabila kita mengatakan kalimat-kalimat ini, maka ucapkanlah untuk Nabi SAW sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Artinya Nabi harus dinomorsatukan, sehingga manusia yang paling kita cintai adalah baginda Rasulullah SAW. Bahkan ikhwatul Islam, kita mengetahui bagaimana para sahabat Nabi SAW mencintai Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk mereka mencintai Nabi, mereka berjuang bersama Nabi, mereka berdakwah bersama Nabi, mereka berkorban bersama Nabi SAW. Dan itu terlihat ikhwatul Islam di awal-awal Nabi SAW berdakwah. Ada salah satu kisah ikhwatul Islam yang dibawakan oleh para ulama, bagaimana Nabi SAW berdakwah dikala berada di Mekah Al-Mukarramah. Karena dakwah Nabi SAW merupakan dakwah yang sangat berat sekali. Kalau seandainya kita perhatikan semua para Nabi dan para Rasul, mereka yang paling berat dakwahnya, yang paling berat ujiannya, yang paling berat perjuangannya adalah baginda Rasulullah SAW. Dan kita harus bersaksi akan kalimat ini. Makanya di antara salah satu ucapan yang kita ucapkan
ketika kita berziarah ke perkuburan Rasulullah SAW adalah mengucapkan salam, mengucapkan salawat, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Kemudian kita bersaksi akan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itulah yang semestinya harus dilakukan oleh kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang sedang berada di kota Madinah. Karena siapapun yang ada di kota Madinah, di antara salah satu tempat yang dianjurkan bagi mereka berziarah adalah perkuburan Rasulullah SAW. Dan ketika kita datang ke perkuburan Nabi, apa persiapan kita? Apa kalimat yang kita baca? Tentunya tidak mungkin kita berziarah ke perkuburan Nabi begitu lewat, begitu saja mengucapkan salam, dah. Tapi ada kalimat-kalimat yang harus kita ucapkan, dan salah satunya adalah kesaksian kita akan perjuangan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kaum muslimin harus mengucapkan yang demikian. Para sahabat mereka mengucapkan, kita juga harus mengucapkan kalimat yang sama. Makanya nanti ikhwatal Islam, dikala kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal berziarah ke perkuburan Nabi, dan memang itu merupakan di antara tujuan kaum muslimin. Dikala kita berada di kota Madinah, ada 5 tempat yang harus kita prioritaskan, dan salah satu di antaranya adalah perkuburan Nabi SAW. Ada 2 masjid dan ada 3 perkuburan, dan di antara salah satu perkuburan tersebut adalah perkuburan Nabi SAW. Kalau seandainya kita mengunjungi perkuburan orang tua, kalau seandainya kita dianjurkan mengunjungi perkuburan kaum muslimin, maka perkuburan Nabi lebih pantas. Sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, kalau kita sayang kepada orang tua dan kita berziarah ke perkuburan mereka, terutama bagi kita yang sudah meninggal orang tuanya, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Sehingga tidak dianjurkan bagi kaum muslimin, siapapun mereka yang datang ke kota Madinah, kemudian mereka meninggalkan Madinah, kecuali setelah mereka berziarah ke perkuburan Nabi SAW, kemudian tentunya dengan persiapan dan kalimat-kalimat yang indah. Dan di antara salah satu kalimat yang indah tersebut, ikhwatul Islam, kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati wa nashhadu annaka ballawta ar-risalah wa addayta al-amanah wa nasahta al-ummah wajahadta fillahi haqqa jihadi. Inilah kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya, terutama dikala mereka berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Siapa yang sudah hafal? Kan itu pertanyaannya. Ada yang sudah hafal? Terutama bagi kita yang akan berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Dan memang diberikan kemudahan di ikhwatul Islam, minimal dikala kita berada di kota Madinah, dan memang ini merupakan di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah 1 kali kita datang ke kota Madinah, 1 kali kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Karena memang Nabi juga menyebutkan la taj'alu qabri ida, jangan kalian jadikan perkuburanku sebagai id, sebagai hari raya. Sehingga memang dianjurkan bagi kaum muslimin ketika mereka berada di kota Madinah, salah satunya adalah berziarah ke perkuburan Nabi. Kemudian dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, tentunya apa yang kita ucapkan, maka kalimat yang paling bagus kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi adalah kalimat yang tadi telah kita sebutkan. Pertanyaannya, siapa yang sudah hafal? Baik, kita bagi 2 ikhwatul Islam. Yang pertama doa berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Kemudian yang kalimat berikutnya itu adalah kesaksian akan perjuangan dan beratnya beban dakwah Rasulullah SAW. Karena ikhwatul Islam, di antara salah satu nama Nabi SAW, dan ini selalu kita ulang, di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Malhamah. Nabi dinamakan dengan Al-Malhamah. Nabi dinamakan dengan Al-Malhamah, Al-Marhamah, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Al-Muqaffi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, Ahmad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah nama yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak membezakan antara satu nama dengan nama yang lainnya, karena itu semuanya nama Nabi. Karena Nabi mengatakan, aku dinamakan dengan Ahmad, aku juga dinamakan dengan Muhammad, aku juga dinamakan dengan Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib, salah satunya aku dinamakan dengan Al-Malhamah. Itu adalah nama Rasulullah SAW
yang tentunya nama ini pasti ada sifat di dalamnya. Karena al-malhamah itu ikhwatul Islam adalah perjuangan yang besar. Makanya nanti Nabi SAW menyebutkan di antara akhir zaman, di antara salah satu sifat akhir zaman ada namanya al-malhamah al-kubra. Al-malhamah al-kubra itu ikhwatul Islam ada 80 pasukan, ada 80 titik pasukan. Artinya ada 80 grup pasukan. Kemudian satu pasukan dari 80 ini terdiri daripada 12.000 pasukan. Kalau seandainya demikian, berapa jumlah pasukan semuanya? Berapa jumlah semuanya? Hampir 1 juta. Dan kalau itu sudah terjadi ikhwatul Islam, maka itulah disebut dengan al-malhamah al-kubra. Dan itu pasti akan terjadi. Kalau itu sudah terjadi, maka setelahnya akan terjadi hari kiamat. Disebut dengan al-malhamah al-kubra. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat ikhwatul Islam. Dan salah satunya tadi yang kita sebutkan dan diceritakan oleh para ulama disebut dengan al-malhamah al-kubra. Makanya di antara salah satu nama Nabi SAW adalah al-malhamah. Dan al-malhamah itu artinya mereka yang berjuang atau seorang Nabi yang betul-betul memiliki perjuangan yang berat dibandingkan dengan Nabi yang lainnya. Kalau seandainya kita bercerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, kalau mereka dibandingkan dengan Nabi, maka Nabi SAW tidak bisa mereka dibandingkan dengan siapapun. Dan kita tidak boleh membandingkan antara satu Nabi dengan Nabi yang lainnya. Tapi kalau seandainya dilihat bagaimana perjuangan Nabi dibandingkan dengan perjuangan Nabi-Nabi sebelumnya, walaupun Nabi berumur hanya 60 tahun, 63 tahun saja, tapi perjuangan Nabi mengalahkan semuanya. Makanya di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Malhamah. Al-Malhamah itu seorang pejuang, seorang Nabi yang betul-betul berjuang dengan perjuangan yang tidak mudah. Sehingga nanti dikala kita berada di sini, kita menyaksikan akan demikian. Dan itu merupakan di antara kewajiban umat Nabi kepada Nabinya. Bagaimana mereka menyaksikan perjuangan Nabi SAW, sehingga dimasukkan di dalam kalimat yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah SAW. Maka dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ini poin pertama atau kalimat pertama, bagian pertama dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Sedangkan bagian kedua adalah persaksian kita akan perjuangan Nabi SAW. Dan itu adalah di antara bentuk kita mengakui bagaimana beratnya dakwah Nabi. Maka kita pun mengatakan wa nashhadu annaka ballagta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Itu adalah bagian kedua yang mana itu merupakan kesaksian seluruh kaum muslimin akan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Kalau dulu para sahabat mereka sudah mengucapkan kalimat demikian, sehingga Nabi SAW mengangkat telunjuknya dan mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Dan para sahabat mereka juga menyaksikan yang demikian. Sedangkan kita, kapan kita mengatakan kalimat ini? Ini momennya dikala kita berada di kota Madinah, dikala kita tidak jauh dari baginda Rasulullah SAW. Maka ucapkanlah kalimat ini ikhwatul Islam, bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallama wa baraka alaika. Allah menyampaikan selawat kepadamu, mengucapkan salam dan memberikan keberkahan. Wa jazaka an ummatil islami wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Dan semoga Allah memberikan untukmu ya Rasulullah yang terbaik di antara segala-galanya. Kemudian kalimat yang kedua, wa nasyhad, dan kami yang datang ke sini, kami umatmu, bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan agama dan risalah, engkau telah menyelesaikan amanah, engkau telah memberikan nasihat kepada kami, dan engkau telah berjuang dengan perjuangan yang luar biasa beratnya. Sehingga kalimat ini merupakan kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya, terutama dikala mereka berziarah ke perkuburan Rasulullah SAW. Sudah hafal doanya?
Ada yang sudah hafal? Ya Allah, yang sudah hafal? Ada? Tapi kota lisan kita ulang dulu sekali ya. Jadi nanti bagi kita yang belum hafal, usahakan mereka menghafalnya sebelum mereka berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak berat bagi kita yang kota lisan, hanya sekedar mengucapkan kalimat, tapi kalimat ini ada makna yang luar biasa di dalamnya. Kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati wa nashhadu annaka ballawta ar-risalah wa addayta al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Ada yang sudah hafal? Dan nanti akan kita ulang lagi ikhwatul Islam kalimat-kalimat yang indah ini. Dan ini merupakan di antara bentuk kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cinta kepada Nabi tentunya memiliki bukti. Dan di antara salah satu bukti mencintai Nabi adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada kaum muslimin yang mencintai saudaranya karena Allah, wajib bagi dia untuk mengatakan aku cinta kepadamu karena Allah. Apalagi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah yang hukumnya itu tergantung, atau kecintaan kepada Nabi itu adalah iman. Artinya kalau mencintai Nabi bagian iman, kalau tidak cinta Nabi berarti kurang iman. Karena mencintai Nabi SAW merupakan kewajiban seluruh kaum muslimin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai baginda Rasulullah SAW. Dan salah satu mencintai Nabi, terutama dikala kita berada di kota Madinah, adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang indah yang tadi telah kita sebutkan. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita nanti untuk menghafalnya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati wa nashhadu annaka ballawta ar-risalah wa addayta al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan bagaimana perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu berat. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah 13 tahun, tapi 13 tahun ini ikhwatul Islam serasa 130 tahun. Berat sekali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga berat bagi para sahabat Nabi. Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam adalah cerita yang kemarin telah kita sebutkan sedikit, yaitu ketika Nabi SAW berada di samping Ka'bah. Karena memang biasanya Nabi SAW berada di Ka'bah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tiba-tiba datang Ibnu Abi Mu'in dan juga rombongan-rombongannya. Dan dia itu adalah orang yang paling jahat kepada Nabi SAW. Jahat sekali ikhwatul Islam. Kemudian maka mereka mengeroyok Nabi SAW dikala Nabi berada di Ka'bah Al-Musharrafah. Siapa yang bisa membela Nabi SAW di sana? Bukan berarti Nabi tidak bisa melawannya ikhwatul Islam. Kita harus tahu Nabi tidak pernah melawan. Bukan berarti Nabi tidak kuat, tapi belum saatnya Nabi SAW diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW diberikan kekuatan yang luar biasa. Makanya kalau seandainya kita perhatikan, orang yang paling kuat dari kalangan Quraisy adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Umar, itu tidak ada apa-apanya. Nabi itu kuat. Tapi kenapa Nabi tidak melawan? Belum lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diizinkan dikala Nabi sudah berada di kota Madinah. Uzina lilladzina yuqatalun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan telah diizinkan kepada kalian yang selalu dizalimi. Allah berikan kepada kalian izin. Di saat itulah Nabi menunjukkan bagaimana kekuatannya. Nabi itu kuat di kekuatan Islam. Dan Nabi bukan diutus untuk menunjukkan kekuatannya, tapi dikala Allah memberikan izin, maka di saat itulah Nabi SAW mengatur strategi, mengatur bagaimana umat ini senantiasa berkembang, bagaimana dakwahnya sampai ke pelosok dunia. Itu merupakan di antara cita-cita Nabi SAW, dan memang itu visi dan misinya. Tapi dikala Nabi di Mekah ikhwatul Islam betul-betul berat. Nabi SAW yang satu memukuli Nabi, yang satu meninju Nabi, yang satu memukul Nabi dengan sendalnya. Tiba-tiba dikala Nabi SAW dikeroyok, tidak ada yang membantu Nabi SAW. Karena siapapun yang menolong Nabi, maka yang menolong tersebut akan dizalimi oleh orang-orang Quraisy. Dan orang Quraisy yang berkumpul itu adalah orang-orang yang punya martabat, punya wibawa, punya kekuasaan, punya harta.
Karena memang pengikut para nabi itu ikhwatul Islam. Ini kaidah umum. Pengikut para nabi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-adzalun. Al-adzalun disebutkan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Al-adzalun itu mereka-mereka yang dianggap remeh di dalam masyarakat. Mereka yang tidak dipandang, mereka yang miskin, tapi ingat mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian ingin membersihkan hati kalian, maka usaplah orang-orang miskin, usap kepala anak-anak yatim. Itu adalah di antara solusi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kita tidak boleh pernah menganggap remeh siapapun yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Selagi mereka beriman kepada Allah, maka kita tidak tahu, bisa jadi mereka yang paling mulia dibandingkan dengan kita. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, Allah perlihatkan kepadaku surga dan neraka. Ketika dilihat di dalam api neraka, kebanyakan mereka adalah kaum wanita. Ketika aku melihat surga, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin. Kita mau jadi miskin atau kaya? Kaya masuk surga, amin. Iya kan? Tapi ingat ikhwatul Islam, orang kaya terlambat masuk surga. Dan itu sudah hukum alam ikhwatul Islam. Kenapa demikian? Dan terlambatnya kurang lebih 50 atau 60 tahun. Dan satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Mau jadi miskin atau kaya? Sudah mulai berubah ya? Tadi ikhwatul Islam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Terlepas daripada itu semua, kita tidak membahas yang ini ikhwatul Islam. Tapi ingat, dikala Nabi SAW berdakwah, siapa yang ikut Nabi? Para budak, orang-orang miskin yang dianggap remeh. Makanya kenapa tekanan dakwah begitu berat di Mekah Al-Mukarramah? Karena yang beriman kepada Nabi bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi semua para nabi yang pertama kali beriman kepadanya adalah orang-orang yang tidak berpunya, tidak dianggap di masyarakatnya. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Mereka tidak punya kepentingan. Apa kepentingannya? Tidak ada. Karena memang di antara salah satu yang bisa menghalangi dakwah dan hidayah itu ada kepentingan. Coba kita lihat misalnya Raja Heraklius. Raja ini ikhwatul Islam, Raja Romawi. Raja Romawi ini dia pernah berlari, dan ini diabadikan dalam sejarah ya. Dia berlari meninggalkan rumah dan mengatakan, selamat tinggal wahai Suri. Selamat tinggal wahai Suri. Suri itu artinya daerah Suri atau daerah Syam pada waktu itu ya. Dan kami tidak akan pernah lagi bisa kembali ke sini. Mengapa dia mengatakan yang demikian? Karena dia sudah tahu Nabi yang diutus di Jazirah Arab, kalau seandainya dia betul seorang Nabi, maka dia akan menguasai kakiku ini, katanya. Dan itu tertulis dalam kitabnya ikhwatul Islam. Apa maknanya? Kemudian dia tidak beriman kepada Nabi, padahal dia tahu itu adalah seorang Nabi dan Nabi akan menguasainya, tapi dia tidak mau beriman. Kenapa dia tidak beriman? Karena dia takut banyak kepentingannya. Belum lagi misalnya kita contohkan yang dekat dengan Nabi SAW, Abu Jahal. Abu Jahal itu ikhwatul Islam selalu dan senantiasa mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Nabi salat di Ka'bah di malam hari, karena pembahasan kita tentang salat ya. Nabi SAW selalu salat di malam hari. Kemudian Nabi SAW mengeraskan bacaannya karena tidak ada orang. Tapi ingat, Abu Jahal selalu mendengarkan bacaan Nabi SAW. Abu Sufyan selalu bersembunyi di situ Ka'bah. Begitu juga Syarik bin Al-Akhnas selalu bersembunyi di sana. Mereka mendengarkan bacaan Nabi sampai masuk waktu fajar. Coba bayangkan, mereka bergadang di malam hari hanya untuk mendengarkan nama Nabi SAW atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Padahal kita tahu ikhwatul Islam, Nabi itu diutus ikhwatul Islam di tengah-tengah ahli bahasa. Nabi itu diutus di tengah-tengah ahli bahasa. Orang Arab itu ahli bahasa. Makanya di antara salah satu perlombaan yang paling sengit di antara kalangan orang-orang Arab adalah syu'ara. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasyu'ara, dan orang-orang yang ahli syair, yaitu mereka para pensyair. Dan orang-orang syair ini ikhwatul Islam, syair beda dengan nyanyian ya. Nyanyian lain, syair lain. Syair ini ikhwatul Islam kosakata yang indah.
kata-kata yang jarang muncul. Nah, Nabi SAW diutus di sana. Kemudian dikala Nabi diutus, membawa yang mengalahkan semuanya. Tapi ingat, Nabi tidak pandai baca dan tidak pandai tulis. Seolah-olah Nabi membawa Al-Quran, dan yang dibawa oleh Nabi itu Nabi tidak bisa membacanya. Dari situ para ulama menyebutkan di ikhwatul Islam, maka jangan pernah menghinakan orang yang menyampaikan agama. Selagi itu benar, maka terima. Karena lihat, Nabi diutus di tengah-tengah orang yang ahli bahasa, dan Nabi tidak pandai tulis baca. Tapi Nabi membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat-ayat Allah itu adalah nurun. Ayat Allah itu adalah cahaya. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan karena kepintaran, keahlian, tapi betul-betul taufik dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian kita kembalikan kepada Nabi SAW. Dikala Nabi SAW di ikhwatul Islam, Abu Jahal, Abu Sufyan mendengarkan. Tapi kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Karena mereka pemimpinnya, karena mereka takut salah kalah saing. Artinya mereka yang membuat mereka terhalangi masuk Islam adalah karena kepentingan. Makanya kebanyakan di awal dakwah Nabi SAW yang ikut kepada Nabi adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian dikala Nabi dikeroyok di kapal Musyarrafah, tidak ada yang bisa membela Nabi SAW. Tiba-tiba datang dari kejauhan yang namanya Abdullah. Abdullah ini merupakan sahabat dekat Nabi SAW, atau yang lebih kita kenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu namanya Abdullah. Dia adalah sahabat dekat Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Wahai kalian orang-orang Quraisy, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang tidak ada salahnya? Salahnya cuma satu saja, yaitu dikala dia mengatakan Rabbku adalah Allah. Rabbku bukan Hubal, Rabbku bukan Lat, Rabbku bukan Manat, Rabbku bukan Uzza, tapi Rabbku adalah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itulah salah Nabi SAW. Dan kalimat ini ikhwatul Islam adalah kalimat yang juga dulu diucapkan oleh kaum Nabi Musa dikala dia ingin membela Nabi Musa. Karena Fir'aun pada waktu itu ingin membunuh Nabi Musa. Apa kata Fir'aun? Aku akan membunuh Nabi Musa karena dia mengubah agama kalian. Dia akan melakukan kerusakan. Dan orang-orang yang mengatakan kalimat ini, ingat kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun. Fir'aun mengatakan, aku sengaja membunuh Musa untuk menyelamatkan kalian dari gangguannya. Jadi dia mengira bahwa Nabi Musa yang mengganggunya dan merubah agama nenek moyangnya. Makanya aku akan membunuhnya, kata Fir'aun kepada kaumnya. Kemudian ada salah satu kaumnya yang beriman kepada Musa, tapi dia tidak menyebutkan keimanannya, dia sembunyikan keimanannya. Kemudian dikala dalam bermusyawarah, dia mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Wahai Fir'aun, apakah mungkin engkau akan membunuh seorang laki-laki? Tidak ada alasannya. Kenapa kita harus membunuhnya? Salahnya cuma satu, karena dia mengatakan Rabbku adalah Allah. Kalimat ini, kalimat itu jugalah yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, agar kita tahu bahwa sejarah lama itu akan selalu berulang dan akan berulang. Kalimatnya pun adalah kalimat-kalimat yang sama. Sebagaimana kalimat ini diucapkan oleh orang yang beriman di zaman Nabi Musa, namun dia menyembunyikan keimanannya untuk membela Nabi Musa, maka kalimat yang serupa diucapkan oleh Abu Bakar untuk membela Nabi SAW karena kisahnya sama. Kemudian di ikhwatul Islam, Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang salahnya cuma mengatakan Rabbku adalah Allah? Kemudian Abu Bakar membela Nabi SAW. Dikala Abu Bakar datang ikhwatul Islam, maka tentunya kemarahan orang Quraisy berpindah dari Nabi kepada Abu Bakar Siddiq. Tadi yang mereka marahi itu adalah Nabi, tapi karena ada orang yang membela Nabi, maka mereka pun marah kepada orang yang membelanya. Kemudian mereka memukul Abu Bakar Siddiq. Ada yang mencekiknya, betul-betul dipukul dan dizalimi. Dan kita selalu menyebutkan dan disebutkan oleh ahli sejarah ikhwatul Islam, yang satu memukulnya melincunya, yang satu memukul dengan sendalnya, dan sendal mereka itu di bawahnya terbuat dari kayu. Itulah yang dijadikan untuk memukul Abu Bakar Siddiq, sehingga tidak lagi ditentukan mana hidung Abu Bakar, mana mukanya, tidak tahu lagi mana mukanya, habis semuanya bengkak berdarah. Sehingga orang-orang mengatakan ikhwatul Islam, Abu Bakar ini tidak akan hidup. Itu di samping Ka'bah Al-Musyarrafah mereka melakukan yang demikian. Kemudian Nabi Muhammad dilarikan, dan Abu Bakar pun dilarikan, dan orang mengira Abu Bakar ini akan tewas di sana. Saking kejamnya orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW dan kepada orang yang membela Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, Abu Bakar dilarikan ke rumahnya. Dikala dilarikan ke rumahnya, Abu Bakar ternyata masih bernafas. Kemudian ikhwatul Islam,
Nabi SAW juga dilarikan ke rumahnya. Ketika Abu Bakar sudah mulai siuman sadar, maka tentunya diberikan obat, diberikan minum. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ketika hendak diberikan kepadanya minum, maka pertanyaan pertama yang muncul dari mulut dan lisannya, bagaimana keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikala mendengarkan kalimat ini, ibunya marah. Engkau seperti ini gara-gara Muhammad. Sekarang kau tanyakan yang namanya Muhammad. Karena ibunya pada waktu itu belum lagi masuk ke dalam agama Islam. Dan Abu Bakar tidak akan pernah mau minum sampai dia mengetahui bagaimana keadaan Nabi SAW. Kemudian pada akhirnya ibunya marah. Engkau seperti ini gara-gara Muhammad, gara-gara dia. Tidak usah kamu tanyakan tentangnya. Kemudian ikhwatul Islam, Abu Bakar kembali menolak. Saya tidak akan minum, saya tidak akan makan, saya tidak akan berobat sampai aku mengetahui bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada akhirnya ibunya pun mengalah karena kasihan kepada anaknya, dan diutus salah seorang kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad baik-baik saja. Ketika berita ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, barulah dia minum, barulah dia berobat. Begitu cintanya kepada Nabi, seolah-olah dia mengatakan, walau tubuhku ini diambil, dipotong-potong, tapi demi keselamatan Nabi tidak menjadi masalah. Begitu mereka mencintai Nabi SAW, dan begitu perjuangan Nabi SAW berat ikhwatul Islam. Dan itu bukan hanya terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, terjadi kepada Bilal bin Rabah, terjadi kepada Ammar, terjadi kepada Sumayyah, terjadi kepada Yasir. Semuanya perlakuan mereka sama, yang berbeza itu azabnya saja. Begitulah dakwah Nabi SAW, terutama di awal-awal periode Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ikhwatul Islam, tentunya dengan dakwah yang berat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberikan pertolongan kepada mereka. Dan di antara salah satu pertolongan kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi dan kepada para sahabatnya adalah dengan diwajibkan kepada mereka melakukan salat malam. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, begitulah cara Allah menolong Nabi dan juga cara Allah menolong kaum muslimin, yaitu Allah wajibkan, karena kewajiban salat belum ada. Kewajiban salat itu kecuali setelah Nabi Isra dan Mi'raj, baru ada kewajiban salat 5 waktu. Sebelumnya bagaimana kaum muslimin? Mereka bukan berarti tidak salat, mereka tetap salat. Tapi salat apa yang diwajibkan? Salat yang diwajibkan itu adalah salat malam. Salat malam itu ikhwatul Islam disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang ingin diberikan kesehatan pada tubuhnya, kejernihan pada akalnya, maka janganlah mereka meninggalkan salat malam. Dan itu kita saksikan ikhwatul Islam, bagaimana kakek kita, nenek kita, kakek kita terdahulu ikhwatul Islam, tidak ada di antara mereka yang bangun jam 5, paling tidak jam 3 mereka bangun. Kalau kita kalau sudah bisa pas orang iqamat baru bangun. Tapi kalau rombongan orang-orang kakek kita, nenek kita, umurnya panjang, sehat badan jasmani rohaninya, karena mereka tidak pernah meninggalkan salat malam. Padahal pekerjaan mereka di siang hari berat di kota Islam. Mereka berpanas-panasan, mereka berhujan, mereka kehujanan, mereka berpanas-panasan, tapi mereka diberikan kekuatan karena mereka tidak pernah meninggalkan ibadah ini. Jadi seolah-olahnya ikhwan Islam, bagaimana cara Allah menolong Nabi dan juga bagaimana cara Allah menolong kaum muslimin adalah diwajibkan bagi mereka melakukan salat malam. Dan salat malam itu hukumnya wajib sebelum difardukan salat 5 waktu kepada Nabi dan kepada kaum muslimin. Dan kewajiban salat malam itu tetap berlaku kepada Nabi. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan salat malam, tapi gugur bagi para kaum muslimin, karena sudah ada kewajiban salat yang lainnya, tapi Nabi tidak pernah meninggalkannya. Walaupun gugur kewajiban salat malam bagi umat Nabi, tapi bagi Nabi tetap melakukannya. Maka turunlah ayat yang disebut dengan ayat Nabi SAW. Dan ayat Nabi itu yang pertama disebut dengan surat Muhammad, yang kedua adalah surat Al-Muzammil, dan yang ketiga adalah surat Al-Mudaththir. Dan ketiga surat ini disebut dengan surat Nabi SAW, dan salah satunya adalah salat malam. Kemudian di ikhwatul Islam, di dalam riwayat yang lain, agar kita tahu bagaimana keutamaannya, yaitu hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini adalah salah seorang ulamanya atau salah seorang gurunya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Bukhari itu lahir dalam keadaan dia lahir kemudian dia buta, ya. Imam Bukhari itu adalah seorang yang buta. Kemudian ibunya selalu berdoa kepada Allah, dan alhamdulillah pada akhirnya dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sejarah singkat tentang Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari belajar agama, dan dia adalah orang yang pintar, cerdas. Kemudian suatu ketika Imam Zuhri ini mengatakan kepadanya, wahai Bukhari,
karena namanya Muhammad ya. Tidakkah engkau menyusun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di saat itulah dia mengatakan fa waqa'a fi qalbi. Maka kalimat ini masuk ke dalam hatiku. Di saat itulah dia mulai mengumpulkan hadis Nabi satu persatu, sehingga dengan perjuangan yang begitu berat ikhwatul Islam, Imam Bukhari mengeluarkan sebuah kitab yang kitab itu merupakan kitab yang paling sahih setelah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, atau yang dikenal oleh kaum muslimin dengan kalimat Sahih Al-Bukhari. Sebenarnya nama Sahih Bukhari bukan Sahih Bukhari ya, tapi ada nama yang lain, panjang sekali namanya. Tapi untuk mempersingkat maka kaum muslimin menyebut dengan Sahih Bukhari. Nah, yang memberikan isyarat untuk mengarang ini adalah Az-Zuhri. Siapapun yang membaca Sahih Bukhari, pahalanya untuk Imam Bukhari dan pahalanya juga untuk Imam Az-Zuhri. Makanya kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, tunjukkan kebaikan untuk orang lain. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, tunjukkan kebaikan untuk orang lain. Contohnya misalnya, hari ini motivasi ya. Contoh misalnya, di kota Madinah ada salah satu yang mungkin semua kita mengenalnya. Namanya adalah Mujamma' Malik Fahad. Apa itu Mujamma' Malik Fahad? Percetakan Al-Quran. Pernah kita sudah sampai ke percetakan Al-Quran? Belum lagi pernah? Rugi kita yang belum pernah ke sana ya. Kalau ada waktu. Karena percetakan itu sekarang kayaknya dibuka di sore hari ya, setelah asar sampai mungkin jam 7. Kalau dulu dibuka di pagi hari, kami mendengarkan kabar sekarang dibuka di sore hari. Tentunya itu kebijakan yang ada di sana. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Mujamma' ini itu belum lama. Tentunya di zaman Raja Fahad. Dan Raja Fahad rahimahullah baru meninggal tahun 2005 kurang lebih. Nah, bagaimana kisah percetakan Quran ini? Percetakan Quran ini tidak ada muslim di dunia kecuali mereka ada percetakan tersebut. Seperti ini percetakannya. Semua mushaf yang ada di Masjid Nabawi ini itu cetakan Malik Fahad, namanya Mujamma' Malik Fahad. Dan itu panjang luas sekali ikhwatul Islam. Tapi tahukah kita apa ceritanya? Jadi ada salah seorang kakek tua. Kemudian dia bertemu dengan Raja Malik Fahad ini dan mengatakan, wahai baginda raja, mengapa engkau tidak membangun percetakan Al-Quran yang paling indah dan dilakukan atau dibuat percetakan tersebut di kota Madinah? Maka Raja katakan, langsung masuk ke dalam hatinya. Maka setelah itu ikhwatul Islam langsung diperintahkan buat percetakan Al-Quran, namanya waqaf lillahi ta'ala. Ini waqaf untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada rumah-rumah kaum muslimin sekarang kecuali ada Quran seperti ini. Dan siapapun yang membelinya, membacanya, membukanya, mewakafkannya, maka semua pahala sampai kepada yang membangunnya, yaitu Malik Fahad tersebut. Dan semua pahala sampai kepada kakek tua yang tadi memberikan ide cemerlang ini kepada Malik Fahad. Begitulah ikhwatul Islam. Mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu, tapi kita memiliki idenya, kita memiliki gagasannya, maka sampaikanlah, karena pahalanya akan sampai kepada kita selama itu dilakukan oleh kaum muslimin. Bisa dipahami sampai di sini ya? Artinya agar kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dan salah satunya cerita tentang Sahih Bukhari itu adalah dari Az-Zuhri. Kemudian Az-Zuhri ini ikhwatul Islam pernah meriwayatkan satu hadis dari Salim. Salim ini adalah anaknya Abdullah bin Umar. Jadi Salim ini anaknya Abdullah. Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab. Jadi riwayatnya sampai. Kemudian apa ceritanya ikhwatul Islam? Ini cerita tentang Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar ini adalah sahabat kecil. Dia berjumpa, dia Nabi SAW meninggal, umurnya baru 21 atau 20-an lah. Dia sahabat kecil Nabi SAW. Kemudian dia pernah mengatakan, kuntu ghulaman syabban azaba. Ketika dulu aku sebagai seorang anak remaja, yang masih remaja, kecil, dan aku belum menikah, maka aku selalu tidur di dalam Masjid Nabawi. Itu yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Agar kita tahu ikhwatul Islam bahwa sahabat ini selalu tidur di dalam Masjid Nabawi. Dan ketika dia tidur di dalam Masjid Nabawi, ada tujuannya. Kenapa tujuannya? Karena dia ikhwatul Islam selalu memperhatikan para sahabat yang lain. Karena dulu para sahabat itu mereka sering bermimpi. Setiap kali mereka bermimpi, maka mereka akan menceritakan kepada Nabi SAW. Dan kalau ada maknanya Nabi menyampaikan, kalau tidak Nabi tidak menyebutkannya. Jadi para sahabat ikhwatul Islam, dan ini adalah majlis Nabi SAW. Nabi SAW bermajlis dengan para sahabatnya. Dan sahabat tidak disebut dengan sahabat ikhwatul Islam kecuali karena kedekatan Nabi SAW dengan mereka semuanya. Bahkan kalau ada orang Badui masuk,
Kalau ada orang Badui masuk ke dalam Masjid Nabawi, mereka tidak tahu mana Muhammad, mana sahabat Muhammad. Artinya sama, pakaiannya sama, tempat duduknya sama, berbicaranya juga sama. Begitu Nabi SAW. Jadi Nabi ikhwatul Islam sebagai seorang Nabi, kalau Nabi di atas mimbar, ka'annahu mundirul jaish. Nabi kalau sudah berbicara ibarat panglima perang, merah matanya. Tapi kalau sudah duduk di bawah, Nabi SAW tidak lagi bisa dibezakan mana sahabat, mana Nabi. Makanya kalau ada orang yang mencari Nabi, mereka akan bertanya, Aina Muhammad? Mana yang namanya Muhammad? Karena tidak ada kekhususan untuk Nabi SAW. Nabi sama pakaiannya, tempat duduknya. Artinya begitulah Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwatul Islam, nah para sahabat, mereka menjadikan momen ini untuk bercerita. Dan salah satu yang selalu mereka ceritakan adalah mimpi. Mereka selalu menceritakan siapapun mereka yang bermimpi, maka mereka akan menceritakan kepada Nabi SAW. Abdullah bin Umar juga menginginkan yang demikian, tapi dia masih kecil. Makanya dia mengatakan, aku selalu tidur di Masjid Nabawi. Dan salah satu tujuanku, agar nanti aku bermimpi, kemudian mimpiku aku ceritakan kepada Nabi SAW. Dia ingin sebagaimana sahabat yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, dia selalu tidur di Masjid Nabawi. Kemudian dikala dia tidur di Masjid Nabawi, pada suatu hari dia pun bermimpi. Bermimpinya para ikhwatul Islam. Apa mimpinya? Dia melihat neraka. Kemudian dilihat bagaimana neraka memakan satu dengan yang lainnya. Intinya dia bermimpi melihat neraka Allah Azza wa Jalla. Maka dia bangun. Ketika dia bangun dari mimpinya, maka dia ingin menceritakan kepada Nabi SAW, tapi dia tidak sanggup. Kenapa demikian? Karena dia masih kecil. Dia tidak mau berebutan dengan sahabat-sahabat yang lebih dewasa atau yang lebih besar. Karena di antara salah satu adab yang dijaga atau yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalau ada yang besar maka dahulukan mereka, baik dalam bercerita atau dalam apapun ikhwatul Islam, dahulukan yang lebih tua, li'annal barakata fihim, karena mereka membawa keberkahan. Sehingga Abdullah bin Umar tahu akan adab ini, karena Nabi betul-betul juga mengatakan yang demikian. Kalau ada yang berbicara, selagi ada yang dewasa, maka yang dewasa berbicara. Bahkan dulu pernah ada yang lebih muda berbicara. Apa kata Nabi? Kabir, kabir, kabir. Cari yang dewasa yang berbicara, jangan anak-anak atau jangan yang kecil, ada yang remaja, tapi dahulukan yang tua. Nah, karena itulah Abdullah bin Umar tidak bisa menceritakan mimpinya kepada Nabi. Dia pun ingin menceritakan mimpi tersebut. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya dia manfaatkan kekerabatannya dengan Hafsah. Dan Hafsah itu adalah istri Nabi SAW. Dan Hafsah itu orang tuanya adalah Umar bin Khattab. Abdullah juga Umar bin Khattab. Artinya mereka kakak beradik. Maka dia datang kepada Hafsah dan mengatakan, saya bermimpi seperti ini, sampaikan kepada Nabi. Kemudian Hafsah menyampaikan cerita dan mimpi ini kepada Nabi SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Ni'mal rajul Abdullah. Sesungguhnya laki-laki yang terbaik adalah Abdullah. Laki-laki yang terbaik adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal lail. Kalau seandainya dia melakukan salat malam. Dan kalimat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kalimat ini bisa dikatakan kepada siapapun kaum muslimin. Ni'mar rajul fulan lau kana yusalli minal lail. Sesungguhnya laki-laki yang terbaik adalah kamu kalau seandainya kamu salat malam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah mendengarkan kalimat ini, maka Abdullah semenjaknya tidak pernah meninggalkan salat malam sampai dia meninggal. Kemudian dia pun bermimpi. Yang dulunya dia bermimpi melihat neraka, kemudian setelahnya dia bermimpi melihat surga. Seolah-olah ada jawaban di dalamnya. Mereka yang melakukan salat ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan memudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Dan itulah momen kita sekarang dikala berada di dalam Masjid Nabawi atau di kota Madinah atau di Tanah Haram untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat malam, terutama di musim dingin. Makanya musim ini ikhwatul Islam sekarang tidak lagi termasuk musim panas, sudah mulai ada dingin-dinginnya. Dan belum terlalu dingin ya, tapi sudah mulai. Salat subuh sudah jam azan subuh jam 5 atau 10 atau 11. Kemudian ikhwatul Islam, padahal di daerah kita jam 4 sudah subuh, tapi di sini jam 5 atau 10. Artinya malam panjang. Nah, malam panjang itu di antara salah satu yang dimanfaatkan adalah bagaimana kita melakukan salat malam, terutama dikala kita berada di dalam Masjid Rasulullah SAW. Dan salat malam itu adalah salat yang paling mulia. Apalagi kalau kita melakukan di dalam Masjid Nabawi, kemuliaan di atas kemuliaan. Kalau seandainya kita melakukan salat malam itu mulia di kampung halaman,
bagaimana kalau kita melakukan salat malam dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, dan kesempatan kita banyak ikhwatul Islam. Makanya di antara salah satu sifat Nabi SAW, Nabi itu adalah orang yang paling cepat tidur malamnya. Nabi tidak mau tidur setelah maghrib dan tidak mau bercerita setelah isya. Itu hukum asalnya. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena nanti kalau Nabi bercerita setelah isya, kecuali kalau ada keperluan ya, maka tentunya sulit bangun. Tapi kalau kita yang cepat tidur setelah isya, maka itu mudah sekali bangun, dan dengan itu pula kita bisa memanfaatkan malam-malam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan momen itu tidak akan kita tahu kapan lagi berulang dikala kita berada di kota Madinah, di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita berada di sini, kita bangun jam 2, kita bangun jam 3, kemudian kita pergi menuju Masjid Nabawi. Di saat itulah kita bermunajat kepada Allah, melakukan salat malam, kemudian berdoa, menangis, bermohon, mengadu, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu kalimat yang paling indah ikhwatul Islam adalah kalimat seorang hamba, yang mana kalimat ini dulu diucapkan oleh Nabi ketika Nabi diusir dari Taif. Nabi SAW mengucapkan, Allahumma inni ashku da'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku ini mengadu kepadamu, aku ini adalah hamba yang lemah. Wa qillata hilati, dan aku ini yang tidak banyak berbuat. Wa hawani 'alan nas, dan aku ini adalah orang yang dianggap biasa oleh manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustada'afin, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah. Anta Rabbi, Engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni, ya Allah, kepada siapa Engkau akan meninggalkan diriku? Ila ba'idin yatajahanuni, apakah Engkau akan membiarkan diriku kepada orang yang jauh kemudian mereka tidak suka kepadaku? Au ila aduin malakatu amri, atau Engkau biarkan aku kepada musuhku yang mereka akan menguasai diriku? Illam yakun bika ghadabun fala ubali, selama Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak akan pernah mendengarkan kata-kata manusia. Selama Engkau tidak marah kepadaku. Walakin afiyatuka hiya awsa'u li, tetapi yang aku inginkan adalah bagaimana Engkau berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan. Itulah kalimat yang dianjurkan bagi kamu mengucapkannya. Dan kalimat ini diucapkan oleh Nabi SAW. Coba bayangkan kalau kita hafal doa ini ikhwatul Islam, kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah curhat yang sesungguhnya kepada Allah. Kadang-kadang kita harus belajar curhat bagaimana kalimat yang harus kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalimat, dan tidak akan ada kalimat curhat yang paling bagus kecuali kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat kita tidak terlalu indah, bahasa kita juga tidak indah. Bahasa yang indah itu bahasa Al-Quran, bahasa yang mulia itu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi. Curhatlah kepada Allah sebagaimana curhatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan momennya ada di sini. Momen di Makkah, momen di Madinah ini ikhwatul Islam adalah momen yang kita harus ingat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hujjaj wal ummar wafdullah. Sesungguhnya para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka itu tamu Allah. Mereka dipanggil oleh Allah, mereka dibuat mampu oleh Allah Azza wa Jalla. Kedatangan kita ke sini bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah yang memampukan kita. Da'ahum fajabu. Allah panggil kita datang ke sini, kita jawab panggilan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa bonusnya? Sa'aluhu fa'atahum. Mereka pun meminta kepada Allah dan Allah pun kabulkan permintaannya. Permasalahannya, mana hamba-hamba yang mau meminta kepada Allah Azza wa Jalla? Mana di antara mereka yang mau mengadukan semua urusannya kepada Allah? Mana kalimat-kalimat yang indah kita baca kepada Allah Azza wa Jalla? Di situ kita harus belajar ikhwan Islam, terutama dikala kita berada di Masjid Nabawi. Waktu kita berdoa itu terlalu banyak, tapi terlalu banyak pula lah waktu kita yang disia-siakan. Kita tidak tahu untuk apa waktu kita. Padahal waktu kita ini adalah untuk salat, waktu kita adalah untuk berzikir, waktu kita adalah untuk berdoa, waktu kita adalah untuk mengkhatamkan Al-Quran. Itu adalah waktu kita yang sesungguhnya. Maka jadikan untuk apa tujuan kita datang ke sini? Ingat apa yang disebutkan oleh Abdullah, atau ingat apa yang disebutkan oleh Umar. Orang yang datang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah banyak sekali, banyak. Tapi yang betul-betul haji dan umrah sedikit sekali. Artinya banyak di antara mereka yang tidak diterima ibadahnya, atau banyak di antara mereka yang melalaikan waktunya, atau mereka yang menyia-nyiakan kesempatannya banyak. Dan itu telah terbukti ikhwatul Islam. Betapa banyak di antara kaum muslimin ketika mereka datang ke tanah haram, jangankan beribadah, tapi mereka melakukan sesuatu yang membuat mendatangkan dosa.
Mereka menghabiskan waktu di luar. Mereka melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita datang ke sini untuk beribadah. Allah berikan kesempatan untuk beribadah. Semoga dengan kita memanfaatkan kesempatan Allah panggil lagi kita datang ke sini. Kita takut ikhwatul Islam. Kalau seandainya kita tidak memanfaatkan, maka nanti kita tidak lagi dipanggil oleh kota Madinah. Madinah itu seolah-olah punya hati, bisa memilah dan bisa memilih. Kalau kita tidak lagi dipanggil oleh Madinah, kemana kita akan pergi? Madinah adalah kota Nabi. Di sana ada Nabi, ada ibadah yang luar biasa yang harus kita lakukan. Maka manfaatkanlah kesempatan tersebut. Kita selalu memperhatikan ikhwatul Islam, kaum muslimin terlalu banyak waktunya di luar hotel, sambil merokok, mohon maaf ya, sambil bercerita, sambil apa lagi? Kenapa mereka tidak mau bercerita di dalam Masjid Nabawi kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada mereka, ingat akan hadis ini. Sa'aluhu fa'atahum. Apapun yang mereka minta kepada Allah, terutama dikala mereka menunaikan ibadah yang mulia ini, maka semuanya Allah kabulkan. Tapi mana mereka yang meminta? Permintaan kita bukan hanya dikala tawaf, bukan dikala berada di Safa, bukan berada di Marwah. Selama kita melakukan perjalanan Makkah Madinah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah, ulang-ulang. Nabi kalau meminta, misalnya Nabi mengatakan Allahumma firli, ya Allah ampunkan dosaku, bukan sekali diucapkan oleh Nabi SAW. Minimal satu permintaan Nabi mengulang 3 kali. Dan itu memang ada sunnahnya yang kuat Islam. Setiap permintaan kita itu diulang. Itulah namanya curhat, itulah namanya merengek, merintih. Bukan satu kali, kalau perlu berkali-kali. Belum lagi kita minta ampunkan untuk diri kita, belum lagi kita minta ampunkan untuk orang tua kita. Dan itu semuanya di mana kita lakukan. Momen terindah di sini. Makanya dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, ada orang tua yang amalannya biasa-biasa, kemudian nanti diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang tua ini bertanya, ya Allah dari mana? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladika lak. Karena anakmu selalu berdoa untukmu. Inilah momennya. Siapa di antara kita yang mengulang 100 kali mengatakan, ya Allah ampunkan dosa ayahku, ampunkan dosa ibuku, sampai mengulang kalimat-kalimat ini? Inilah momennya. Manfaatkan momen tersebut, dan semoga Allah kabulkan semua doa kita, Allah terima permintaan kita, dan Allah kabulkan doa-doa kita, dan Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi beribadah ke Mekah Al-Mukarramah, semoga dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dan berjumpa dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua dan berjumpa di tanah haram, baik itu Mekah ataupun Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, kemudahan dalam urusan kita, dilancarkan semua aktivitas yang kita lakukan. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah berikan hadiah terindah kepada kita berupa surga firdausnya dan berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله